warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Unsur Rahmat ya. Di sore yang berbahagia ini kita akan kembali mengulik dan memberikan sharing sedikit ilmu tentang bagaimana cara memainkan salah satu alat musik tradisi yang saat ini saya pegang, yaitu di Sumatera Barat ini dinamakan pupui sarunai. Nah, teman-teman harus tahu dulu sama alat musik ini ya. Ini salah satu alat musik tradisi dari Minangkabau yang dinamakan pupui sarunai. Alat musik ini juga termasuk dalam alat musik aerofon, yaitu alat musik yang bersumber dari udara, yaitu ditiup ya. Jadi ini merupakan salah satu alat musik tiup khas tradisional Minangkabau. Dan kalau untuk sejarah, kalau beberapa artikel yang saya baca maupun sharing dengan teman-teman pegiat seni, ya ini berasal dari India ya, yang dinamakan Chennai kalau di India. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang kita Indonesia ini adalah negara yang banyak dikunjungi oleh penduduk dari seluruh dunia. Nah, tidak bisa juga ini diklaim juga alat musik yang berasal memang betul-betul dari Sumatera Barat, karena di Madura ini juga ada saronen namanya, di Banjar juga namanya serunai, di Sulawesi Selatan juga ada pui-pui atau ya pui-pui namanya, pui-pui, dan itu bunyinya juga hampir-hampir mirip semuanya. Namun perbedaannya terletak mungkin pada bahan ataupun cara memainkan dan juga bahannya tersebut. Nah, di Minangkabau sendiri alat musik tiup itu ada saluang, sampelong, bansi, sarunai, pupui tanduk, dan pupui batang padi. Pupui sarunai itu terbuat dari bambu atau talang. Di Sumatera Barat dinamakan talang atau bambu ya, bambu tipis, yang mana pupui sarunai ini terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian pertama. Nah, beberapa orang biasanya juga ada yang bisa dilepaskan. Ini anak batang ya. Nah, untuk sarunai yang saya pegang sekarang ini sudah dilem ya, jadi tidak bisa dilepaskan dan sudah permanen. Nah, di sini juga ada orang-orang banyak menyebutnya ini anak lidah ya, anak lidah yang tempat sumber bunyi. Sumber bunyi itu berada di sini ya, sumber bunyinya berada di sini. Kemudian yang kedua ini batang, yang mana di sini terdapat 4 lubang, dan ini yang menata nada. Nah, dan yang ketiga ini adalah bagian pelengkap. Nah, biasanya ini terbuat bahannya dari tanduk kerbau atau tanduk kambing ya, juga bisa. Nah, tujuan dari tanduk ini juga meningkatkan atau memperbesar volume dari suara atau bunyi yang dikeluarkan. Tuh, udah paham dulu ya. Ini adalah pupui sarunai khas Sumatera Barat. Untuk nada sendiri, sarunai ini bernada pentatonik, hanya 5 nada, do, re, mi, fa, sol ya. Dan pada umumnya nada sarunai ini nada dasarnya yaitu C ya, C sama dengan do. Nah, untuk teknik memainkannya, yang pertama teknik untuk agar dia berbunyi, teman-teman harus memasukkan bagian lidah ini ke dalam mulut teman-teman. Jadi jangan setengah ya, nggak boleh di sini, tapi harus benar-benar lidahnya ini semua masuk di dalam mulut. Berarti di sini ya dihabiskan untuk bagian anaknya ini ya, seperti ini. Oke, itu untuk mengeluarkan bunyi ya. Jadi untuk cara memainkan itu hampir sama tekniknya dengan bansi, cuman ini hanya 4 nada ya. Untuk do itu kita tutup semua. Nah, biasanya cara memainkannya 2 jari tangan kanan di bawah dan 2 jari tangan kanan di atas ya, sehingga kita bisa memegangnya dengan kokoh. Nah, ini ya. Ini untuk tutup semua. Ini do, re, mi, fa, sol ya. Kalau kita buka semua itu sol. Nah, dan jangan lupa dipegang. Itu untuk nada kita akan bunyikan ini ya. Kita coba do, re, mi, fa, sol.
Di Sarunai itu juga ada beberapa teknik yang mesti teman-teman pelajari, sama seperti video saya sebelumnya. Yang pertama itu teknik garinya. Di Bansi itu juga ada teknik garinya ya. Garingnya, sehingga itu menjadi ciri khas dari musik Minangkabau ya. Pupui Sarunai ini biasanya di Minangkabau difungsikan sebagai pengiring ataupun arak-arakan ataupun dalam acara-acara adat lainnya ya, seperti Batagak Penghulu, acara peresmian ataupun acara kedatangan tamu kehormatan dan lain sebagainya. Namun juga dibantu atau dikombinasikan dengan alat musik tradisi yang lain seperti gandang tasa, bansi, gandang tambua, talempong, paci dan lain sebagainya, sehingga jadi satu kesatuan musik yang harmonis dan enak didengar. Teknik pada Sarunai ini yang pertama itu tadi teknik garinya ya, dan yang kedua teknik yaitu teknik sai ya. Di bansi juga ada teknik sai ya. Teknik sai ini dibahasakan dalam bahasa Indonesia artinya disayupkan ya, atau diayun ya, diayun. Jadi ada ayunan nada di situ ya. Yang paling penting itu garinya ya. Kalau sai ini tidak terlalu. Dan yang ketiga, teknik yang harus benar-benar teman kuasai pada Pupui Sarunai ini yaitu bisa membuat nafas menjadi panjang. Ini teknik ini pernah saya sampaikan pada video tutorial saluang yang part 3, cara agar nafas kita panjang ya. Nah, itu sudah saya berikan caranya atau tutorialnya. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa membawakan Pupui Sarunai ini dalam arak-arakan dengan waktu yang lama dan tidak akan letih ya, tidak akan capek teman-teman meniupnya karena sudah belajar tekniknya. Seperti ini ya. Itu teman-teman harus bisa membuat nafas jadi panjang ya. Itu teknik yang harus teman-teman kuasai. Biasanya juga selain untuk instrumen arak-arakan, Sarunai ini juga bisa digunakan teman-teman untuk musik komposisi atau pengiring, menjadi musik pengiring tarian yang ada di Sumatera Barat seperti tari piring, tari payung, tari bersukaria, tari indang dan lain sebagainya ya. Ini contoh pada lagu Kelok 9 ya. Itu salah satu instrumen digunakan juga untuk pengiring musik-musik ataupun lagu-lagu yang ada di Minangkabau. Nah, baik, mungkin itu dulu tutorial singkat dari saya tentang Sarunai. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pelajari, dan kita bisa sharing-sharing di kolom komentar juga, karena sejatinya ilmu yang saya dapat mungkin tidak sebanding dengan teman-teman yang menonton ya. Kita bisa sharing ilmu bersama tentunya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan Sarunai ini bisa langsung klik pada link yang saya tautkan di bawah. Teman-teman bisa memesannya langsung melalui akun resmi saya di Shopee.
Oke, tinggal diklik. Semoga bisa belajar sarunai dengan baik. Semoga kita bisa sama-sama melestarikan alat musik tradisi Minangkabau, termasuk sarunai. Salam seni, salam budaya.